Ya, selamat pagi siswa-siswi sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Tentunya Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah siswa-siswi sekalian, pada pagi hari ini kita akan memasuki pada materi pendalaman kita, yaitu tentang aku pribadi yang unik. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi ini, tentang aku pribadi yang unik ini, mari kita awali kegiatan proses belajar mengajar kita ini dengan doa pembukaan. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk pertemuan ini. Biar saja nanti Ibu yang memimpin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, khususnya pada hari ini, di mana Engkau mengumpulkan kami bersama di tempat ini, di sekolah ini, di mana kami hendak mengadakan kegiatan proses belajar mengajar kami. Ya Bapa, semoga melalui tema yang akan kami pelajari hari ini tentang keunikan pribadi kami, sehingga kami juga semakin menyadari bahwa kami adalah sebagai manusia yang unik antara satu dengan yang lainnya. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, siswa-siswi sekalian, sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi dalam pengantar, bahwa materi kita pada pagi hari ini tentang aku pribadi yang unik. Mengapa manusia dikatakan sebagai pribadi yang unik? Tentunya kita di sini, apalagi kalian semua di sini adalah kaum remaja. Kaum remaja ini adalah manusia yang sedang mekar-mekarnya, di mana memiliki badan mereka yang begitu indah dan mengagumkan. Rambut yang hitam, pirang, ikal, lurus dan berombak. Dan bisa juga dapat dilihat dari segi bentuk muka, ada yang lonjong dan ada yang bulat. Bila kita lihat dari warna kulit, ada yang hitam, ada yang kuning langsat, ada yang putih. Nah, bila kita lihat dari bentuk badannya ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, secara keseluruhan yang Ibu sampaikan tadi itu jika dilihat secara fisik. Nah, tentunya dalam materi ini yang hendak mau Ibu sampaikan di sini, bahwa kita semuanya pasti memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana kita menjaga, merawat ciri-ciri fisik yang ada dalam tubuh kita? Nah, di samping itu juga, selain memiliki ciri fisik, kita juga memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemampuan itu bisa mencakup pada bakat, minat yang kita miliki. Misalnya ada yang berbakat di bidang menari, menyanyi, berolahraga. Nah, bagaimana supaya bakat yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki tadi itu dapat berkembang, di mana Allah sendiri telah memberikan kepada kita kemampuannya masing-masing. Nah, bagaimana supaya berkembang? Ya, tentunya banyak cara yang dapat kita lakukan. Nah, kemampuan yang kita miliki tentunya adalah pemberian dari Allah sendiri. Untuk itu dapat dikembangkan. Selain kemampuan, tentunya di sini Ibu akan jelaskan tentang sifat dan karakter. Nah, manusia tentunya dihiasi oleh kekayaan rohani, yaitu karakter dan sifat. Sebagai contoh di sini ada yang sifatnya itu ramah tamah, ada yang pemarah, ada yang setia, dan ada juga yang sifat yang lainnya. Nah, tentunya setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda, tidak sama. Nah, di dalam diri kita juga tentunya kita dapat melukiskan. Ternyata
sifat apa yang dapat kita miliki, sifat karakter apa yang ada dalam diri kita. Nah, semakin kita mengenal tentang sifat yang ada dalam diri kita, tentunya kita semakin mengenal siapa diri kita sebenarnya. Nah, selain sifat, apalagi? Tentunya ada pengalaman-pengalaman. Setiap manusia tentunya memiliki pengalaman, entah itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, untuk itu setiap manusia atau remaja yang memiliki pengalaman-pengalaman tersebut, tentunya melalui pengalaman yang dia miliki, tentunya akan membuat dia semakin lebih dewasa lagi. Dan dalam hal ini, tentunya kita sebagai kaum remaja, di mana kaum remaja itu dikatakan sebagai masih dalam pencarian jati dirinya. Nah, lewat pengalaman-pengalaman yang dia hadapi, yang dia jalani, yang dia lalui, tentunya dapat membentuk remaja itu sendiri atau siswa-siswi sendiri untuk menjadi lebih khas atau yang lebih unik lagi atau yang lebih baik lagi. Nah, selain pengalaman apalagi? Tentunya ada keunikan manusia dalam terang kitab suci. Singkatnya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia itu hendaknya perlu kita sadari secara sungguh-sungguh. Manusia itu dikatakan sebagai mahkota dan sekaligus juga raja dari semua ciptaan. Untuk melukiskan keistimewaan dan keagungan manusia, tentunya dapat dilihat dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian, yang menceritakan tentang keindahan tersebut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 tentang penciptaan manusia, di mana di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Lalu Allah memberkati mereka, dan lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari bacaan kitab suci ini tentunya mau mengatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling unik dan paling istimewa. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, bahwa manusia itu dikatakan sebagai manusia yang paling unik dan paling istimewa. Di mana pada waktu menciptakan manusia, Allah itu merencanakan menciptakannya menurut gambar dan rupanya. Ini dapat kita lihat dalam Kejadian bab 1 ayat 26. Yang kedua, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Ini dapat dilihat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Yang ketiga, segala sesuatu termasuk dalam Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Bukankah manusia itu istimewa? Nah, tentunya Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Allah juga telah berencana kepada manusia bahwa kehadiran manusia di muka bumi ini sudah dipersiapkan dan diatur dengan teliti untuk mengagungkan ciptaannya. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi seperti Tuhan sendiri. Nah, betapa uniknya lah kita manusia ini. Nah, kita pada ini poin berikutnya ini tentunya adanya rasa syukur dengan kesadaran akan diri sendiri, dengan adanya keunikan atau keistimewaan yang ada dalam diri kita,
tentunya ini perlu kita syukuri karena ini adalah pemberian dari Tuhan. Maka sudah sepantasnya lah kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, siswa-siswi sekalian, dengan ini mungkin Ibu mau menyampaikan dulu kepada kalian, apakah kalian sudah jelas dengan apa yang Ibu sampaikan? Kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas berkat-Mu, atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Khususnya pada pagi hari ini, kami telah menyelesaikan kegiatan proses belajar mengajar kami. Bantulah kami ya Bapa, bimbinglah kami. Semoga kami semakin menyadari akan keunikan yang ada dalam diri kami masing-masing, sehingga kami juga selalu mengucap syukur kepadamu. Berkatilah kami selalu ya Bapa, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.